Buka sama Ini kapok. ada yang searah nih jawabnya kapok juga katanya. Nih, kalau Ya, tapi ya nggak tahu juga ya. Ini kan sektor teknologi kan udah turunnya udah dalam banget, udah bottom banget. Jadi tinggal nunggu giliran aja sebenarnya. Nah, kalau misalnya tahun depan itu benar-benar resesi, biasanya salah satu obat resesi itu kan menurunkan suku bunga juga. Nah, kalau suku bunganya turun, itu ada kan buat saham-saham sektor teknologi buat rebound. Tapi kan itu masih tahun depan. Tapi minggu kemarin ya, kayaknya minggu ini ya, iya. ada minggu kemarin ya, saham-saham teknologi itu sempat diangkat ya. Kayak Mm-mm. Bank Digital, GoPro itu sempat diangkat, tapi ya masih masih sebatas PHP kayaknya ya. Ya mesti harus kita lihatin lagi ya. Tapi kalau dia bisa sanggup bikin higher high, ya lumayan menarik karena harganya memang udah di bottom banget. Hmm. Gitu. Oke, 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 oke. Terus banyak yang ngelihat juga ini ke properti dan juga konsumer nih, Bronik gitu kan. Properti sama infrastruktur gitu kan. Ini kan udah punish market ya. Kalau kita Hmm. dengar terkait emiten-emiten infrastruktur tuh rekonstruksi kayak karya katanya more at issue. Tapi kalau kita lihat pergerakan sahamnya ini ditekan lagi gitu year to date low. Nah, pandangannya itu seperti apa? Ini adikarya cuma contoh aja ya, teman-teman di Hmm. diskon. Ya, ya. Ya, gue sendiri sih dengan kemarin baru naikin suku bunga, terus antisipasi The Fed juga naikin lagi. Kayaknya dua sektor itu belum ya. Properti sama konstruksi itu kayaknya belum lah. Ya, untuk sekarang belum. Apalagi kalau kita ngelihat dolar kan udah di atas 15.000 ya. Jadi ya kan BI untuk naikin lagi tuh juga ada ya. Mm-mm. Buat apa? Buat salah satu tools buat jagain kurs ya. Walaupun toolsnya banyak. Tapi rasanya sih kalau misalnya nanti The Fed naikin lagi, kayaknya BI juga bakal ikutan lah sedikit-sedikit lagi ya, mungkin 25 atau apa 50 lagi mungkin akan ikut juga. Nah, kalau itu sih berat ya buat dua dua Mm. sektor ini. Walaupun mungkin misalnya nanti ternyata nggak naik, tapi sekarang tuh kayak ada ekspektasi pasar bahwa ini tuh bisa naik. Jadi market tuh belum melirik sektor properti sama konstruksi. Oh, Gua sih lihat aja gitu. oke, 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 oke. Ini menarik banget. Kalau consumer sendiri gimana ini, Bro? Kalau kita karena kayak emiten-emiten consumer yang big cap juga ini pada rebound nih kayak Kang. Hmm. Ya, gini, gue ngelihatnya consumer juga eh, naiknya masih masih belum terbukti lah ya, masih Mm. kategori PHP. Ya, kayak misalnya HMSP kemarin naik, nah, ini juga udah hampir ARB lagi ya. Kemarin juga Mayora naiknya lumayan, GGRM naiknya lumayan, tapi kayaknya belum teruji lah ya. Ini kan baru naik pertama kali. Kalau kita Mm. trader pakai technical itu kan sebenarnya naiknya harus dua kali ya. Habis dia kemarin bikin high, dia harus bisa bikin higher Highlight. high lagi, harus bisa breakout baru baru lebih reliable kenaikannya ya. Kalau baru sekali itu kan ya kadang-kadang PHP ya. Gua sih ngelihat consumer kayaknya juga belum lah ya, mungkin masih masih nunggu dulu ya. Kecuali kalau nanti dia naik lagi baru bisa kita perhatiin. Kalau sekarang mungkin masukin ke watchlist aja, perhatiin. Tapi kalau nanti dia naik lagi, breakout bikin high high, ya itu layak buat dibuy. Oh. Kalau dari sisi bisnisnya sendiri sih, consumer eh, kalau kalau forecastnya tahun depan resesi sama apa GDP growth-nya turun, ya consumer juga berat karena daya beli kan turun. Oke, oke. Nah, jadi kalau kita lihat nih ya, untuk emiten yang belakang lagi hype itu masih layak nggak sih buat kita hold nih? Bronik contohnya kan belakang yang hype itu bumi misalnya, bara. Ini masih layak nggak sih sebenarnya untuk kita hold atau kita mendingan profit taking dulu gitu, nanti baru entry lagi. Ya, kalau trader sih biasanya gitu ya. Lihat Mm-mm.
konfirmasi ya kalau memang udah bahaya ya kita exit. Nah Bumi itu dengar-dengar katanya mau masuk MSCI nanti ya di Desember. November. Nah kalau Oke. November Desember, Iya, katanya kalau di masuk lumayan kalau Hmm, masuk ya. Kayaknya sih mungkin bisa ya karena Bumi kan akhir-akhir ini top value terus ya. Jadi secara likuiditas mungkin memenuhi syarat, market cap juga memenuhi syarat, bisa-bisa aja sih Bumi masuk. Cuman dengan Bumi rame gini ya mungkin fund-fund gede mesti harus diintip juga ya. hmm. Eh Mereka udah masukin Bumi belum ke portfolionya? Kalau mereka udah masukin ya boleh lah dilirik-lirik. Oke, oke, oke. Ini harus pemantauan yang dalam lagi nih berarti. Oke, tapi kalau dia masuk MSCI berarti bakal rally gitu kan. Iya, cuma ya hati-hati ini juga ya, trap juga ya. Kadang-kadang pas MSCI-nya hari H, mereka udah ngumpulin ya malah turun ya. Sering juga kan kayak gitu. Hmm, hmm, hmm. Baik. Untuk sektor telekomunikasi sendiri ini gimana kalau lihatnya? Karena kan 2023 itu tahun kita ini ya, pemilu gitu ya. Pemilu kan 4 di semester 1 gitu. Jadi biasanya kan dia di 2023 gitu ya. Dan ini juga berkaitan selain media ada juga emiten-emiten telekomunikasi yang menjadi penghubung di sana. Ini pandangannya seperti apa nih untuk sektor tersebut? Jadi ada 3 nih, emiten power, emiten telekomunikasi, dan juga emiten media. Sorry, sorry bro, ulang bro, apa tadi? Jadi ada emiten tower, emiten telekomunikasi, dan juga Oh, emiten media. Ini karena kan jelang ini ya pemilu ya. oke. Eh, gua sih belum melihat ya karena gua trader technical sih ya. Kalau dari chart yang kita lihat sih sektor telco ya so-so aja. Bagus enggak, ya jelek juga enggak ya, tapi masih so-so aja. Kalau tahun depan pemilu kayaknya sih juga mestinya nggak terlalu ngaruh secara signifikan ya. Karena tower itu misalnya tower itu kan sewanya udah per tahun ya. Mau mau traffic datanya tinggi pun pendapatan perusahaan tower ya segitu-segitu aja ya. Dia kan cuma nyewain tempat aja. Telco ya mungkin telco bisa ya. Cuma kayaknya kalau gue lihat sektor telco ini sektor yang udah saturated ya. Jadi ya kita semua udah pegang HP, kita semua udah pakai internet, udah punya wifi gitu. Iya. eh Growth-nya itu udah bingung juga gitu ya. Dia harus cari cari apa service-service jasa yang lain. Tapi itu pun kalau gue lihat kayaknya susah ya buat tiba-tiba ada satu yang apa game changing gitu ya. Oh sektor telekomunikasi tiba-tiba booming itu kayaknya juga sulit sih kalau gue lihat sektor telco ini ya so-so aja lah. Nggak jelek tapi buat booming jadi tinggi itu juga kayaknya enggak ya. Oke, menarik, menarik. Nah, ini karena keterbatasan waktu nih, Bronik, gue punya satu pertanyaan terakhir untuk Bronik terkait dengan tips dan trik di akhir tahun ya, jelang Widi, itu lebih banyak cuan gitu. Bronik. Aduh putus-putus bro suaranya bro, sorry bro. Boleh Oke, diulang nggak bro? iya, ya. Kita mau tahu tips dan trik dari Bronik di kuartal keempat jelang window dressing ini seperti apa, supaya nggak terlalu banyak boncos. Hmm. Oke. Aduh, ini gue boleh buka chat nggak? Boleh banget, boleh banget. Wah, justru ini yang kita tunggu-tunggu nih. Biar ada gambaran. Ntar gue buka dulu. Ini komennya saya matiin dulu ya karena mau buka chat. Oke. Ntar ini
Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Kurang tinggi. Oke. Oke, ini chart IHSG itu saat ini di akhir tahun posisinya eh, kayak gini ya. Ini kemarin, ini 1 minggu kita sideways. 1 minggu terakhir ini kita sideways. Jadi setelah naik 5 hari berturut-turut di sini, terus seminggu ini kita sideways di sini. Nah, ini kalau bisa breakout lagi minggu depan, ya ini bagus ya. Cuma kalau ngelihat kondisinya kayak gini, gua kok lebih cenderung dia akan turun ya. Gua sih ngelihatnya dia akan cenderung ya, turun gini minggu depan. Nah, turun gini, ini di daerah sini ya, di daerah shoulder kiri nih, itu nanti harus diperhatiin. Kalau dia bisa mantul di daerah shoulder kiri, kemungkinan IHSG bisa bikin head and shoulder. Oh, oke, Ya, oke. ya kemungkinan bisa bikin head and shoulder gini ya. Kalau dia turun, ya kalau view gua sih mungkin minggu depan turun. Nah, kalau dia bisa gini, ini kemungkinan pas windrest akhir tahun itu IHSG bisa mendekati titik all time high-nya. Ya, di Oh, sini IHSG itu ada formasi apa rising wedge lah ya. Jadi ada formasi rising wedge. Nah, rising wedge biasa kena 3 titik, jadi 1, 2. Ini kalau dia bisa ketahan di 69, jangan jebol aja. Dalam iya. 1-2 minggu ke depan 69, kita bisa ngelihat IHSG windrest itu ya mungkin nggak nyampe all time high yang kenceng banget, tapi deket-deket area all time high kemarin itu bisa. Ya. Oh, Tapi kalau 69-nya jebol di bawah ya jatuhnya gua gambar yang lain. mm-mm. Kalau kalau ini jebol ke bawah gini, nah di bawah titik ini 6930 itu Ya. jebol aja. Ini kemungkinan bakal jebol yang ini juga, yang low kemarin 67. Itu kemungkinan bakal ke situ dan kalau dijebol juga kita akan ketemu November ini mungkin di sekitar 65 ya. Nanti baru naik buat windrest. Kira-kira ya mungkin dekat-dekat 7.000 lah. Tapi ini windrest yang enggak all time high ya. Jadi ini Oh, nanti usianya di 1-2 minggu ke depan mm-mm. itu bisa nggak dia bikin IHNS, bisa nggak dia kejaga di area-area left shoulder-nya. Kalau Oh, nggak bisa, ya kalau ke sini kemungkinan kita akan ketemu 6.500 itu mungkin di akhir November atau awal Desember lah ya. Habis itu disambung windrest, tapi windrestnya windrest kayak gini, jadi lebih kayak mm-mm. koreksi ke atas yang windrest yang all time high ya. Jadi Oke. kurang lebih kayak gini. Ini kalau turun ya, tapi kalau besok bisa breakout naik lagi ya ini mungkin Mm-mm. bisa nyampe titik all time high-nya lebih cepat ya. Tapi kayak gini malah justru uh, pas windrest takutnya ini kecepatan udah nyampe sini nanti pas windrest malah turun. Jadi Oke. kayaknya Paham. skenario paling bagus yang kedua ini ya. Ya. Kurang lebih kayak gitu. Wah, oke. Menarik banget nih. 1-2 minggu ke depan nih. Berarti clue dari Bronik tadi dikasih tahu ya. Jadi para cuan troopers juga bisa lebih apa ya? Be beware, lebih hati-hati gitu ya. Ngelihat kondisi market ke depannya seperti apa. Keren banget, Hmm. Bronik. Pantesan bangetnya nih, Bronik nih. Thank you banget ya waktunya Ya, malam thank hari. you juga. Thank you banget. Kita kita Udah happy syukur. banget. Kita happy banget akhirnya bisa memunculkan Jansen ke publik.